Biqaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fakhuduh wa ma nahaitukum anhu fantahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu habibuhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil anu kusim abdi sangat dihormati para alimil ulama asatidil kiram khususil khusus sayyidinal kiram alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan juga salam penghormatan saya limpahkan kepada ustad-ustad MC garis nyangeyeng protokol, mudah-mudahan mantena selalu diistiqomahkan di dalam belajar ilmunya. Dan juga kepada panitia maulidan yang telah antusias untuk suksesnya ini acara, dan juga para dewan-dewan asatid, para aparat-aparat khususnya jarok kita semua, yaitu Al-Ustadz Sunaria dan stafnya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga salam yang terakhir saya khususkan kepada seluruh para jamaah, baik dari kaum ibu-ibu dan kaum bapak-bapak, santriawan dan santriawati semuanya yang alhamdulillah telah sediakan waktunya, khususkan waktunya untuk menghadiri acara maulidan pada malam kali ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini menjadikan suatu wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ieu acara dihadiri kusadayana para jamaah. Bari disuguhan kukueh jeung kukuah, dihias ku kembang, ku background sound system sagala endah, jeung alhamdulillah mubaligna sakieu mah rada gagah. Anu ngaranna Saiful Milah. Mudah-mudahan urang di dieu diniatan ngaji henteu salah niat insya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, singkat saja dari saya bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke alam dunia ini semata-mata innama bu'istu liutammima makarimal. Rasulullah memperbaiki akhlak dengan akhlak. Ketika kita ingin memperbaiki akhlak-akhlak yang salah menurut agama, maka sungguh luar biasa Rasulullah, yaitu memperbaiki akhlak dengan makna jauh. Kita ingin memberantas sesuatu yang dimakruhkan, kita ingin memberantas sesuatu yang diharamkan, nyatanya terkadang kita sendiri pun tidak bisa menjauhi. Betul tidak? Betul tidak? Sedangkan kullama aradta min nafsika kullama lam tajid min nafsika kullama turid wa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kalian menginginkan diri kalian sukses, kalian tidak mampu meneruskannya, saudara. Kita ingin pintar, tidak mau menghafal, betul. Kita ingin sukses, tidak mau bangun tengah malam. Kita ingin benghar, tidak mau berusaha. Bagaimana bisa? Wa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Bagaimana mungkin
kita bisa mengharapkan orang lain agar sesuai dengan keinginan kita. Kira-kira kita ingin mereka nurut kepada kita sedangkan kitanya salah, jang jauhan apa ente? Jang jauhan apa ente? Maka hebatnya Rasul memperbaiki akhlak dengan memperbaiki akhlak, semuanya kompak dengan ibda binafsi. Seperti itu. Kenalilah diri kita sendiri. Ketahuilah siapa diri kita. Bagaimana fakir qobla an ta'zima. Bagaimana pikirkan sebelum kita melangkah. Pikirkan sebelum kita berkata. Pikirkan sebelum kita bertindak. Ini suatu pelajaran yang harus kita jadikan intisari di dalam maulidan kali ini. Insya pada dasarnya dari 25 nabi dan rasul itu ada 3 yang satu kurun. Yang pertama Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak bisa membandingi Nabi Ibrahim, beda level. Sehingga Nabi Ibrahim termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi. Nabi Lut tidak. Ini ada kedekatan sepupu. Yang kedua Nabi Musa dan Nabi Harun, ini satu kurun, tapi berbeda level, saudaraku. Nabi Musa cerdas, namun ada kekurangan, cadel. Pada waktu Nabi Musa memakan bara api, sehingga Allah utus Nabi Harun semata-mata untuk menjadi juru bahasa Nabi. Ada yang satu kurun bersama, namun ini menandingi, saling berdebat, yaitu Nabi Isa dan Nabi Isa dan Nabi Yah. Ini satu kurun, ini satu zaman, sehingga sering berdebat. Nabi Yahya, apa kata Nabi Yahya? Saya ingin mencari orang-orang yang soleh, karena orang soleh itu tidak membuat pusing. Kata Nabi Isa, kamu salah. Harusnya kita ini Nabi al-anbiya bimartabatit tib. Kata Nabi Isa, Nabi itu samartabat dengan dokter. Sehingga prinsip Nabi Isa, dia lebih memilih orang-orang yang durhaka, lebih memilih orang-orang yang jahat, tujuannya untuk kita perbaiki. Namun saudaraku, cobaan terberat bagi Nabi Isa yaitu mahabbah yang kepada Nabi Isa, yaitu agama Nasrani ini terlalu berlebihan, yaitu menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Pembenci Nabi Isa khususnya Yahudi menganggap Nabi Isa itu adalah waladuz zina. Namun hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah saudara, Rasul diutus sebelum Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa itu dianggap sebagai Tuhan. Sehingga tugas besar bagi Rasul agar bagaimana caranya umatku tidak menganggap aku Tuhan. Sehingga di sini dengan patonahnya Rasul, Nabi sangat mengekspresikan a'rad basariyah. Manusia biasanya makan, Nabi pun makan, saudara. Manusia minum, Nabi pun minum. Mempublikasikan, manusia makan bareng-bareng, Nabi pun makan dengan sahabat. Nabi pun buang air besar, Nabi pun tidur, Nabi pun menikah. Ini sengaja Rasul publikasikan a'rad basariyahnya semata-mata untuk, yaitu tidak seperti halnya yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi Isa. Mahabbah Nasrani kepada Nabi Isa sehingga terlalu berlebihan, dia menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi di dalam kitab Syarah Ihya, siapa yang Ittihab Sadatil Muttaqin, Imam Az-Zabidi menjelaskan wahadihil ummah maksumatun bidzalika kullih. Saudaraku, umat Nabi Muhammad diraksa secara lugot, diraksa. Tidak ada yang mengaku Nabi itu sebagai Tuhan. Semuanya dari zaman para sahabat kurun 14 yang lalu sampai sekarang tidak ada yang menganggap
yang menjunjung tinggi, mengkultuskan Nabi secara berlebihan dengan menganggap Nabi itu adalah Tuhan. Tetapi ini kata Syekh Imam Al-Jabidi, berkah daripada kita melantunkan setiap hari yaitu sholat. Kita kenali segat sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, ya Allah berikanlah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi. Berarti di sini ada dua pengertian. Ada yang melimpahkan, ada yang dilimpahkan. Yang melimpahkan siapa? Yang melimpahkan siapa? Yang dilimpahkan adalah Nabi. Berarti di sini ada mengandung tauhid yang luar biasa. Maka Nabi itu yang dilimpahkan sifat daripada makhluk, maka Allah yang melimpahkan adalah sifat daripada ini luar biasa. Maka di sini setiap hari kita selalu membaca sholawat. Bahkan tadi dari maghrib sampai sekarang tidak henti-hentinya kita membaca sholawat. Semoga pembacaan lantunan sholawat kita termasuk kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi-nya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud sebagai asisten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasibi yaumal kiamati aktsaruhum alayya sholatan. Paling utama nanti di hari kiamat menurutku, kata Rasul, yaitu orang yang selalu memperbanyak membaca salawat. Ini tugas besar bagi kita. Maka dari situ patonah Rasulullah sungguh luar biasa, bisa mengekspresikan dengan sesuatu keadaan. Ini harus kita tiru, ini harus kita contoh, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sebab banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sedikit orang yang bisa menjadi. Memberi contoh itu gampang, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, tetapi sangat susah orang yang bisa menjadi contoh. Kan ya tadi seperti itu. Salamatul insan fi hibdil lisan. Ya. Halakam ru'un alladzi lam ya'rif qadrah. Keselamatan manusia itu terdiri dari bagaimana cara kita berbicara. Maka celakalah bagi orang yang tidak tahu diri. Kita harus tahu diri, siapa kita, baca diri kita. Maka dengan prinsip seperti ini, insya Allah kita bisa menjalankan sesuatu yang mana itu mestinya kita lakukan, dan yang mana mestinya kita itu sesuatu perkara harus kita tinggalkan. Maka dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya melalui hadis Rasulullah, melalui ijma ulama dan kias-kias ulama, ini adalah suatu pelajaran bagi kita bagaimana caranya kita mengekspresikan kehidupan kita sesuai dengan perjalanan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, bagi semua para santri, sebagaimana ada suatu maqalah, muhibbul mahbub mahbubun, mahbubul mahbub mahbubun. Ya. Muhibbul mahbub mahbubun, mencintai orang yang dicintai itu dicintai. Mahbubul mahbub mahbubun, dicintai oleh orang yang dicintai dicintai. Paham gak maksudnya? Saya ambil contoh. Saudara Al-Ustadz Patur contohnya. Dia adalah seorang ulama, dicintai oleh Allah. Kita tidak ngapa-ngapain, kita bukan ulama, kita manusia biasa, tetapi ada hasrat cinta kepada beliau, maka secara otomatis kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu. Bahkan bukan hanya di situ, saudara. Tadi mencintai, yes, oke, paham, otomatis. Ini dicintai. Patur seorang ulama, dicintai oleh Allah. Dia mencintai kita. Padahal kita tidak ngapa-ngapain, saudara. Kita tidur saja pekerjaan tiap hari.
Tetapi berhubung berhebeng Ustadz Batur cinta kepada kita, maka kita pun yang tidak ngapa-ngapain saudara dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sungguh luar biasa. Ada hadis Nabi ya, makanya kita jangan pernah berburuk sangka kepada orang lain. Segoblok-gobloknya manusia pasti ada manfaatnya saudara. Setolol-tololnya manusia pasti ada manfaatnya di lain sisi. Jadi ketika ada orang yang kurang, ketika ada orang di antara teman sekeliling kita yang kita anggap hina, jangan terlalu berlebihan. Sebab pada zaman dahulu juga, pada zaman dahulu ada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah menceritakan dahsyatnya hari kiamat, sehingga para sahabat semuanya menangis saudara. Hari kiamat seperti ini, harus seperti ini, dijelaskan oleh Kangjeng Nabi. Ada Baduy yang dengan lancangnya bertanya kepada Nabi. Di saat sahabat semuanya takdim, sahabat semuanya tunduk, bahkan nangis, ada manusia yang kurang ajar saudara, sehingga dengan kedusunannya dia lantang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah. Ini kurang ajar saudara. Siapa yang berani kepada Nabi? Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap menantu tidak berani kepada Nabi. Bahkan Perawi menjelaskan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berhadapan dengan Nabi, sebelum Kangjeng Nabi memulai pembicaraan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan tetap diam. Nabi senyum, dia akan senyum saudara. Nabi ketawa, Abu Bakar Siddiq akan ketawa. Apapun yang dilakukan oleh Nabi pasti Sayyidina Abu Bakar Siddiq akan melakukannya. Beda dengan Sayyidina Umar. Ini agak sifat jawara. Sehingga ketika berkumpul dengan Nabi dia itu berani, saudara. Jadi ini macam-macam para sahabat. Dia A'rabi Baduy lantang bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah. Sehingga perawi menjelaskan Nabi mendengar cuma tidak langsung menjawab. Ya. Mata sa'ah ya Rasulullah. Ya, lama kelamaan akhirnya Nabi pun ingin rasanya menjawab. Ya. Maka dari situ apa kata Nabi? Ma'adadda, apa yang sudah kamu persiapkan sehingga kamu berani bertanya kapan itu hari kiamat? Apa kata A'rabi tadi? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya memiliki modal cinta kepadamu, kata A'rabi tadi. Sehingga Nabi berkata, almar'u wa fi riwayatin anta ma'a man ahbabta. Ini di sini ada muatan lokal yang luar biasa saudara. A'rabi jelema teu nyahokana hitut bau lah. Jelema dusun tetapi aya manfaatna saudara. Aya manfaatna. Berkat A'rabi bertanya di hadapan semua para sahabat kepada Nabi, dan Nabi langsung berkata almar'u wa fi riwayatin anta ma'aman ahbabta, sehingga kedudukan hadis ini menjadi hadis yang sangat mutawatir saudara, sehingga sah untuk kita dijadikan dalil, sah untuk kita dijadikan argumentasi di dalam semua sektor kehidupan kita. Ada manfaatnya saudara ya. Kalau ada dalam kitab Bukhari, Al-Jami'us Shahih, Sunan At-Tirmidzi ada yang disebut khosoni an-nabiyyu. Itu artinya apa? Hadis ahad itu. Hadis ahad. Hadis itu semua para sahabat menyaksikan. Lebih dari 10 saudara. Sedangkan ketika hadis tersebut didengar oleh para sahabat lebih dari 10 sahabat, maka itu termaktub tergolong kepada hadis mutawatir. Kurang dari 10 itu termasuk kepada hadis ahad. Hanya satu, wakul goribun marwarawin pakot, berarti itu disebut hadis gori, seperti itu. Maka ada utamanya juga itu orang A'rabi tadi bertanya, sekalipun memang dia agak lancang, tetapi faidah, artinya manfaat daripada dia bertanya. Hadis almar'u ma'aman ahbabta itu tergolong ke dalam hadis mutawatir, sehingga bisa dipakai rujukan dari semua sektor kehidupan kita. Apa kata Nabi? Engkau akan bersama orang-orang yang kamu cintai, insya.
kita cinta kepada ulama, nanti kita di akhirat akan bersama para ulama. Saya tahu sekarang nih, paling cinta-cinta kalian sekarang kepada putih abu-abu doang, tidak yang lain. Ya. Mengkultuskannya kita lebih kepada artis, saudara. Apalagi selebgram sekarang. Kita tahulah, sedikitnya tahu, sedikit banyaknya kita tahu. Ya. Ini jangan, ini hati-hati. Sebab perasaan itu terkadang menjadikan sebuah dalil, saudara. Ya. Perasaan ini sangat berguna untuk menyangkut keselamatan kita. Ketika ada rasa mahabbah kita terhadap artis, yes, oke, nggak apa-apa. Cuman tidak selalu berlebihan, sehingga kita menirukan gaya-gayanya. Itu jangan. Tetapi kecintaan kita harus tetap, harus mutlak, yaitu kepada para ulama, dan yang pertama kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Anas apa? Ma parohtu parhan, tidak ada yang membuat aku bahagia, tidak ada yang membuat aku senang, terkecuali aku mendengarkan Nabi berkata hadis tadi. Sahabat pun gembira, saudara. Maka dari itu kita cinta kepada orang soleh, maka kita akan bersama orang yang soleh. Kita cinta kepada orang yang durjana, maka kita nanti di akhirat akan bersama orang-orang durjana. Naudzubillah min. Yang terakhir, paling terakhir, saya akan bercerita. Suatu hari ada anak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Anak tersebut rajin pergi ke masjid, melakukan ibadah berjamaah 40 hari 40 malam, selalu mengikuti Allahu Akbar, langsung tunduk, langsung turut karena takbirna imam, maka dicap dina patul muin, bakal dijamin karena surgana Allah. Ya, sehingga beberapa hari, beberapa minggu aktif selalu melakukan berjamaah, saudara. Namun di tengah-tengah keaktifannya berjamaah, anak muda tadi sering mendengarkan omongan-omongan orang di pinggirnya. Kan yang namanya Masjid Agung di perkotaan pasti banyak kalangan yang ikut sholat di sana. Ada yang kuliahan ikut sholat berjamaah, ada yang pegawai kantor ikut sholat berjamaah, ada yang pedagang ikut sholat berjamaah di masjid sana. Sehingga pemuda tadi yang rajin ibadah mendengarkan, ya, selentingan sering mendengarkan, sehingga pemuda tadi merasa putus asa, merasa pusing. Laporan kepada ibu, wahai ibuku, sekarang aku tidak lagi mau berjamaah di masjid itu. Apa? Karena apa? Kata ibunya. Karena saya tidak suka, saya sangat-sangat pusing. Ternyata orang yang rajin sholat masih banyak orang yang membicarakan dunia di dalam masjid, masih banyak orang yang membicarakan orang lain. Saya takut tergoda, kata si pemuda tadi. Ya udah, kata ibu, saya akan turutkan permintaanmu, tapi dengan satu syarat. Ya, kata ibu, saya akan menurutkan kamu tidak mau berjamaah di masjid lagi, tapi dengan satu syarat, kamu harus melakukan mengelilingi masjid sambil membawa gelas air putih terpenuhi oleh air. Keliling masjid selama 7 kali, jangan sampai ada satu tetes pun yang jatuh ke bawah. Kata si pemuda tadi, siap bu, insya Allah saya laksanakan. Sehingga suatu hari ketika pemuda tadi langsung melaksanakan perintah ibu, tanpa pikir panjang dia langsung melakukan perintah ibunya dengan sangat hati-hati, dengan sangat fokus agar jangan sampai air itu jatuh ke bawah. Sehingga 1 kali alhamdulillah tidak ada yang jatuh, 2 kali sampai 3, 7 kali alhamdulillah tidak ada yang jatuh satu tetes pun air itu, saudara. Sehingga dia langsung laporan kepada ibu, ibu, saya sudah melaksanakan perintah ibu. Bagaimana? Apakah ada yang menetes? Tidak ada bu. Selama kamu berkeliling mengelilingi masjid, ada gak yang membicarakan orang lain? Gak tahu bu, kan saya fokus. Selama kamu mengelilingi masjid, ada gak yang berbuat seenak-enaknya? Enggak tahu, saya fokus. Apa kata si ibu? Kalau kamu ingin menggapai cita-cita kamu, maka kamu harus fokus, saudara. Ketika kamu fokus, kamu tidak akan pernah memikirkan apa yang orang lain lakukan. Ketika kamu fokus, kamu tidak akan pernah ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain.
Maka simpulnya daripada kesempatan malam kali ini, kita sebagai santri milenial yang menjadi harapan bangsa pada zaman ini, tetaplah fokus ke depan, jangan lihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, untuk menggapai cita-cita kita menjadi benteng Asy'ari ahlu sunnah wal jamaah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.